Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati, NIM 2019-212052, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, kelas 4B Akuntansi. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi dan manajemen kepemimpinan. Yang pertama, definisi organisasi. Menurut Stephen P. Robbins, mendefinisikan berbagai organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Yang kedua, bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk organisasi ada 3. Yang pertama, organisasi garis. Organisasi garis menganut konsep yang bersifat vertikal, di mana setiap perintah, kebijakan, aturan, dan petunjuk penugasan bersumber dari atas ke bawah. Yang kedua itu organisasi fungsional. Organisasi fungsional memiliki konsep yang menempatkan pelaksanaan pekerjaan secara terpisah, dan setiap bagian memiliki tanggung jawabnya masing-masing, namun tetap melakukan koordinasi secara kontinu. Dan yang terakhir itu organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf merupakan organisasi yang dibentuk dari penggabungan model garis dan staf yang dilengkapi dengan staf ahli, yang disusun dengan fungsional staf. 3. Organisasi sistem tertutup dan sistem terbuka. Organisasi sistem tertutup adalah organisasi yang tidak memiliki tingkat interaksi yang tinggi dengan lingkungan luar. Organisasi ini cenderung lebih kaku dalam setiap pengambilan kebijakan. Sedangkan organisasi sistem terbuka adalah organisasi yang memiliki tingkat interaksi yang tinggi dengan lingkungan luar. Organisasi ini cenderung interaktif dan dinamis dalam menanggapi setiap perubahan yang terjadi. Yang keempat, organisasi sistem dalam perspektif manajemen kepemimpinan. Organisasi dengan sistem terbuka menjadi jauh lebih menarik untuk dikelola dan dipimpin dibandingkan dengan sistem organisasi tertutup, karena kondisi tersebut dalam menerima berbagai ide dan masukan dari pihak telah menempatkan organisasi memiliki kemampuan adaptasi tinggi dengan pasar global, seperti keputusan melakukan ekspansi pasar dan masuknya berbagai komisaris serta pergantian manajemen perusahaan teratas, di mana semua itu dilihat sebagai suatu keputusan untuk melihat ke arah yang lebih baik. 5. Profit dan kontinuitas dalam organisasi. Organisasi yang berorientasi profit artinya organisasi tersebut mengejar penjualan yang tinggi dengan tujuan memaksimalkan perolehan laba. Sedangkan pada sisi kontinuitas dituntut untuk mampu menjalankan organisasi secara jangka panjang. Dapat dilihat dari segi pertumbuhan badan usaha dan faktor-faktor yang menunjang pertumbuhan. Yang keenam, lingkungan organisasi dan globalisasi. Globalisasi adalah suatu kondisi di mana suatu hubungan antar negara atau antar individu meningkat dan menjadi mudah. Globalisasi terbentuk umumnya karena kemajuan di bidang komunikasi dunia. Dengan adanya globalisasi, sudah pasti sebuah lingkungan organisasi akan mudah dicapai oleh organisasi-organisasi lain. Globalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat milenial untuk berkomunikasi. Dengan adanya globalisasi, persebaran ruang lingkup organisasi akan meluas dan berbagai jenis organisasi dapat saling berinteraksi satu sama lain. 7. Daur hidup organisasi. Organisasi mempunyai daur hidup di mana mereka berkembang melalui sebuah transisi pada saat mereka berkembang dari waktu ke waktu. Ada 5 tahapan yang dilalui organisasi untuk dapat lebih maju. 1. Tahapan kewirausahaan. Sama dengan tahap pembentukan, organisasi berada pada masa pertumbuhan. Yang kedua, tahap kebersamaan. Tahap ini misi dari organisasi telah menjadi jelas. Para anggota bekerja keras dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi. Komunikasi dan struktur di dalam organisasi tetap informal. Yang ketiga, tahap formalisasi dan kontrol. Di tahap ini, struktur dari organisasi menjadi mantap, peraturan dan prosedur formal dijalankan. Inovasi kurang ditekankan, sedangkan efisien ditekankan. Pengambilan keputusan seperti peringatan. Dan yang keempat, tahap perluasan struktur.
Dalam tahap ini, organisasi mendiversikan produk atau jasanya. Manajemen mencari produk baru dan peluang untuk tumbuh. Struktur organisasi menjadi lebih kompleks dan semakin diperluas. Pengambilan keputusannya didesentralisasikan. Yang terakhir, tahap kemunduran atau kematian. Organisasi yang berada dalam tahap mundur ini menemukan bahwa permintaan produk atau jasanya makin mengecil. Maka manajemen akan mencari jalan untuk mempertahankan pasar dan mencari peluang baru dan pertukaran pegawai. 8. Memahami daur hidup produk sebagai pembanding daur hidup organisasi. Daur hidup produk adalah perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya. Daur kehidupan produk dapat dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap perkenalan. Pada tahap ini, produk baru lahir dan belum ada target konsumen yang tahu sehingga dibutuhkan pengenalan produk dengan berbagai cara kepada target pasar. Strategi pada tahap ini adalah mengkombinasi penetapan harga dan kegiatan promosi. Kedua, tahap pertumbuhan. Konsumen mulai mengenal produk yang perusahaan buat dengan jumlah penjualan dan laba yang meningkat pesat dibarengi dengan promosi yang kuat. Akan semakin banyak penjualan dan distributor yang turut terlibat untuk ikut mengambil keuntungan dari besarnya animo permintaan pasar. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Tahap ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Normalnya, tahap ini merupakan tahap terlama. Penjualan dalam tahap ini sangat sensitif sehingga untuk masing-masing segmen diperlukan promosi yang berbeda dengan lainnya. Keempat, tahap penurunan. Pada kondisi penurunan, produk perusahaan mulai ditinggalkan konsumen untuk beralih ke produk lain, sehingga jumlah penjualan dan keuntungan yang diperoleh produsen dan pedagang akan menurun drastis atau perlahan tapi pasti dan akhirnya mati. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar, produk substitusi diterima konsumen baik dalam negeri maupun luar negeri, dan perubahan teknologi. 9. Teori organisasi. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Dalam perkembangannya, teori-teori organisasi telah mengalami banyak perubahan dari masa ke masa dengan melihat variabel-variabel yang menjadi pusat perhatian. Dapat digolongkan menjadi 4 variabel. Yang pertama, teori manajemen ilmiah atau klasik, yaitu pentingnya peran manajer, pemanfaatan dan tenaga kerja, tanggung jawab karyawan, serta iklim kondusif. 2. Teori hubungan antar manusia. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan terhadap bawahan, yaitu dengan mengetahui perilaku individu bawahan sebagai suatu kelompok hubungan manusiawi untuk mendukung produktivitas kerja. Yang ketiga, teori ilmu perilaku. Ditandai dengan pandangan baru mengenai perilaku orang per orang, perilaku kelompok sosial dan perilaku organisasi. Yang terakhir, teori aliran kuantitatif. Teori ini memfokuskan keputusan manajemen berdasarkan atas perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. 10. Organisasi dan manajemen kepemimpinan. Organisasi berasal dari kata organ, sebuah kata dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Organisasi merupakan wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan kemampuan memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak. Sedangkan manajemen kepemimpinan adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan keterampilan kepemimpinan. 11. Alasan suatu organisasi bisnis harus menerapkan manajemen kinerja global. Organisasi bisnis harus menerapkan manajemen kinerja global ialah untuk mencari keuntungan, bisa dengan membangun organisasi-organisasi lainnya. Materi yang terakhir, solusi dalam menghadapi berbagai masalah di bidang organisasi. Masalah tempat kerja harus segera diatasi dengan menggunakan 5 metode problem solving yang efektif. Yang pertama, identifikasi masalah. Cari tahu dan pahami dengan jelas masalah yang sebenarnya terjadi dari berbagai sudut pandang orang atau karyawan lainnya, sehingga keputusan yang nantinya diambil akan bersifat objektif. 2. Dengarkan keinginan semua pihak. Dengan mendengarkan keinginan dari berbagai pihak, maka solusi yang ada nantinya dapat memuaskan semua pihak juga. 3. Opsi solusi.
Lakukanlah metode curah pendapat dengan rekan kerja yang lain yang berkompeten di bidangnya untuk membantu menyusun opsi-opsi solusi untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing hasil yang dibuat dan juga evaluasi pilihan solusi terburuk sehingga dapat mengetahui mana solusi yang terbaik. Yang terakhir, dokumentasi. Dokumentasi penting untuk dilakukan sehingga bisa mengetahui detail dan implikasinya jika diterapkan tanpa ada yang dilewatkan. Jika menemukan suatu solusi, maka sebaiknya jangan hanya diucapkan saja tetapi mencatatnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.